Nusantara, where legends are born. Pembentukan skuad timnas U23 dimulai dari AFF U23 2025 kali ini. Proyek yang ditangani oleh Gerard Van den Broek ini sejatinya cukup penting walau cuma turnamen skala Asia Tenggara. Alasannya jelas, karena tim inilah yang akan membawa nama Garuda menuju panggung dunia, di mana AFF sejatinya sebagai percobaan untuk membentuk tim yang solid menuju kualifikasi Piala Asia, yang akan menjadi fokus setelah AFF U23 selesai. Berhubung jadi tuan rumah, maka target sebagai juara bukanlah sesuatu yang berlebihan. Gerard Van den Broek juga tahu bahwa di setiap turnamen harus dimaksimalkan, namun tetap mencoba segala taktik dan seluruh pemain. Seperti rotasi saat menghadapi Filipina, sangat penting buat laga penutup babak grup menghadapi Malaysia. Saat ini skuad Garuda masih sangat fokus buat melibas habis seluruh lawan di grup A. Namun demikian, di babak playoff semifinal, jelas tantangan akan makin berat. Vietnam dan Thailand yang hampir dipastikan lolos dengan mudah pun sudah mulai ancang-ancang untuk menganalisa lebih jauh soal ujian di semifinal. So, inilah gambaran perjalanan terjal timnas Indonesia U23 yang semakin hari akan semakin berat. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the Entah kebetulan atau gimana, sadarkah kalian jika lawan timnas U23 di Piala AFF kali ini kekuatannya beranjak seperti tangga? Maksudnya, mulai dari lawan yang mudah, lawan yang sedang, dan lawan terberat. Mulai dari Brunei, Filipina, dan Malaysia. Hasilnya, menguntungkan bagi stamina, mental, dan kebugaran para pemain. Jens Raven dan kawan-kawan lebih bisa main rileks dan mentalnya terjaga jika bisa menang. Namun bagi tim kepelatihan ini adalah sebuah tanggung jawab yang cukup sulit. Karena jika lawan tim yang mudah duluan, maka taktiknya sudah dianalisa tim yang lebih kuat selanjutnya. Seperti saat 8 gol saat lawan Brunei, hal serupa nggak bisa diulangi satu kali pun saat menghadapi Filipina. Hanya 1 gol bunuh diri yang menyelamatkan kita. Begitupun saat menghadapi Malaysia nanti, tingkat mencetak gol akan semakin sulit jika masih belum ada perubahan taktik signifikan. Pakai strategi instan seperti throw-in juga sudah terbaca, mengingat hal itu sudah berbuah gol. Atas hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir juga terus mengingatkan untuk meningkatkan tim. Fokus ke laga selanjutnya menjadi sangat penting untuk mencoba lebih baik lagi. Dan tentu kita harus fokus kembali lawan Malaysia seperti yang saya sampaikan kemarin. Filipina punya peningkatan sepak bola yang luar biasa. Kita harus siap-siap juga terus meningkatkan. Di balik kemenangan tipis atas Filipina, satu reaksi menarik datang dari kubu lawan. Pelatih Filipina Gareth McPherson enggan banyak komentar soal permainan keras anak asuhnya. Justru fokusnya tertuju pada satu hal, lemparan ke dalam, long throw, sesuatu yang bagi sebagian orang dianggap sekedar lemparan biasa. Namun bagi McPherson, itu adalah senjata. Long throw adalah senjata yang sah dalam sepak bola, kami pun menggunakannya. Tapi tentu mengecewakan ketika kebobolan dari situasi bola mati seperti itu. Kami tak punya cukup waktu untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Jadi saya bisa memahami para pemain yang belum sepenuhnya siap menghadapi situasi seperti itu, kata pelatih Filipina saat wawancara usai laga. Iya, sebuah pengakuan bahwa bahkan mereka yang mencoba taktik serupa masih tak cukup siap hadapi pola yang dibentuk timnas Indonesia. Dan sekarang, Filipina harus bersiap untuk laga hidup mati melawan Brunei. Mereka berharap menang, lalu berharap juga hasil lain berpihak. Namun kita tidak membicarakan mereka. Fokus kita adalah timnas Indonesia U23, yang kini bukan cuma mencetak skor, tapi satu demi satu membuat lawan sadar bahwa tim ini bukan sekedar kumpulan pemain muda bertalenta, tapi mesin yang sedang dibangun dengan cetak biru yang jelas dan fondasi mentalitas yang tak bisa ditawar. red and white, the colors we bleed, for glory, for honor. Di tangan Coach Gerard, pemain bukan cuma dilatih tapi ditempa, disiksa, dilatih agar tangguh di pertandingan. Gerard bukan sekedar pelatih. Dari semua keputusan taktis yang ia buat, satu hal yang paling mengejutkan terlihat saat ia memilih Muhammad Ardiansyah menjadi kiper utama.
Padahal di belakangnya ada dua nama besar, layaknya Cahya Supriyadi dan Dava Fasya. Namun hasil tak bisa dibantah, 2 laga, 2 clean sheet. Dan yang paling terlihat, distribusi bola yang tenang dan presisi. Ya, karena hari ini, kiper bukan cuma soal menepis, tapi juga membangun. Dan Coach Gerald tahu itu. Hal ini pula yang membuat pelatih Filipina tak bisa berkata banyak, karena mereka sadar tim Garuda berbeda. With each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes. Di saat yang sama, dari sisi lain rival AFF U23 di grup lain, media Vietnam mulai membuka mata. Media bernama Znews.vn memandang Indonesia dari sudut pandang soal kebiasaan. Di mana jika biasanya kita kebiasaan pakai pemain keturunan bejibun, kali ini nggak perlu berlebihan untuk terus menjaga performa. Indonesia menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa mereka tidak hanya fokus menaturalisasi pemain dari Eropa untuk tim nasional. Di level usia muda, dengan fondasi yang ada saat ini, sepak bola Indonesia punya potensi besar, tulis media tersebut. Ini jadi bukti bahwa kali ini tim Garuda Muda dibangun dari akar, dari tanah sendiri. Hampir seluruhnya dari pemain muda liga lokal, dibentuk, diberi panggung, dan diuji secara mandiri tanpa ada laga uji coba sebelum turnamen. Dan mereka tampil bukan dengan harapan, tapi dengan bukti. Inilah alasan kenapa Vietnam dan Thailand mulai menganalisa Indonesia lebih awal. Karena mereka tahu di AFF U23 2025 ini Indonesia bukan lagi kuda hitam, tapi calon juara yang wajib disingkirkan. Glory for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of. Dan perlu diingat bahwa Vietnam dan Thailand memang berada di grup yang lebih ringan, di grup B dan C, yang hanya berisi 3 tim, di mana lawannya mudah-mudah banget lagi. Makanya, mereka bisa menghemat energi, menyimpan pemain, dan lebih santai di babak grup. Namun keduanya diam-diam mulai menyusun rencana. 2 kekuatan ASEAN ini tahu jika tak waspada, Indonesia akan melibas semua. Tapi menariknya, Coach Gerald sendiri justru enggan bicara banyak soal semifinal atau soal kekuatan Vietnam dan Thailand. Ia bahkan sempat bingung dan menyebut jika dirinya masih belum paham aturan AFF di babak grup. Siapa yang bisa lolos dan siapa yang tidak. Di mana kebingungan Coach Gerald ini dipicu dari posisi runner-up. Sebab hanya 1 tim teratas yang langsung lolos, sementara runner-up harus menjadi yang terbaik. Suatu regulasi yang jarang diterapkan di Eropa, jadi beliau sulit mencerna. Dan alasan lain karena fokusnya hanya 1, untuk menang pada laga yang ada di depan mata. Keluar dari babak grup sebagai pemuncak klasmen masih belum dikunci. To be honest, maybe it's stupid for me, but I don't know how the regulations are. I only want to play my game, and I don't want to think if we are on the same, and we have to win our next game, and that's the only way we have to think, and then we will see if it's enough. Because I think if you start to gamble and you think about things, I think it's never good. We have to only prepare ourselves to win in the next game. And I think that's the way we have to think to level up. Pada intinya, AFF U23 2025 ini bukan sekedar turnamen, tapi awal dari proyek besar membangun masa depan sepak bola Indonesia. Di mana rencana untuk kualifikasi Piala Asia hingga Olimpiade 2028 menjadi target yang sedang dibangun sejak sekarang. Timnas U23 hadir bukan cuma untuk menang, tapi untuk membentuk karakter, pola main, dan mental juara. Makanya, Vietnam dan Thailand mulai waspada karena mereka sadar Indonesia kini bukan sekedar peserta, tapi calon penguasa baru di ASEAN. Dan di balik semua itu, ada sosok Gerald Van den Berg yang tak hanya melatih, tapi membentuk. Perjalanan belum selesai, tantangan sesungguhnya baru dimulai. Tapi selama Garuda tetap terbang, kita percaya mimpi besar itu bukan mustahil. Ayo Garuda Muda terus melaju. Rise into the spotlight. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton,
kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.